Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Big NS. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang berkilau, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bikin tenang hati emak-emak di rumah. Yap, emas. Siapa sih yang nggak tahu emas? Dari zaman dulu kala, emas udah jadi primadona, jadi simbol kekayaan, bahkan sampai ada pepatah, harta karun yang sesungguhnya adalah emas. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang kapan sih waktu yang tepat untuk beli emas? Penasaran kan? Daripada makin penasaran, mending langsung aja kita simak videonya sampai habis. Jangan di skip-skip ya, biar nggak gagal paham. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, momen yang selalu kita nantikan, yaitu saat harga emas turun. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan emas, secara harfiah dan kiasan untuk berinvestasi. Ketika harga emas turun, kita bisa mendapatkan lebih banyak emas dengan harga yang lebih murah. Ini seperti menemukan harta karun yang tersembunyi di tengah pasar yang sibuk. Kayak lagi ada diskon gede-gedean gitu deh. Bayangkan saja, seperti saat ada obral besar-besaran di toko favoritmu. Semua orang berbondong-bondong datang untuk mendapatkan barang-barang dengan harga miring. Begitu juga dengan emas, saat harganya turun, ini adalah waktu yang tepat untuk membeli. Tapi guys, harga emas itu kan fluktuatif ya, naik turun kayak roller coaster. Kadang kita bisa melihat harga emas melonjak tinggi, dan di lain waktu, bisa turun drastis. Ini adalah bagian dari dinamika pasar yang harus kita pahami. Jangan kaget kalau suatu hari harga emas tinggi, dan besoknya turun. Nah, tugas kita adalah memantau pergerakan harganya. Dengan memantau harga emas secara rutin, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak tentang kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual. Ini seperti menjadi detektif yang selalu mencari petunjuk di pasar. Tenang, nggak perlu ribet kok. Sekarang udah banyak aplikasi atau situs web yang menyediakan informasi harga emas secara real time. Dengan teknologi di tangan kita, memantau harga emas jadi lebih mudah dan praktis. Kita bisa mendapatkan update harga kapan saja dan di mana saja. Jadi kita bisa tahu kapan harga emas lagi turun dan langsung serbu. Dengan informasi yang tepat di tangan, kita bisa mengambil tindakan cepat dan tepat. Ini seperti memiliki peta harta karun yang menunjukkan di mana letak emasnya. Eits, tapi ingat ya, jangan panik kalau harga emas cuma turun sedikit. Fluktuasi kecil itu biasa dan tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting adalah kita tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Namanya juga fluktuasi. Wajarlah, harga emas bisa naik dan turun dalam jangka pendek. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah tren jangka panjangnya. Dengan memahami tren ini, kita bisa membuat strategi investasi yang lebih baik. Yang penting, kita harus fokus pada tren jangka panjang. Jika tren jangka panjang menunjukkan kenaikan, maka ini adalah sinyal positif untuk kita. Jangan terlalu fokus pada fluktuasi harian yang bisa membuat kita stres. Kalau trennya naik, ya nggak usah ragu buat beli. Ini adalah kesempatan untuk menambah aset kita dengan harga yang masih terjangkau. Ingat, investasi emas adalah tentang kesabaran dan strategi jangka panjang. Ingat pepatah, sambil menyelam minum air, sambil nabung, kita kumpulin emas juga. Dengan cara ini, kita bisa membangun kekayaan kita secara perlahan tapi pasti. Jadi mulailah berinvestasi emas dari sekarang tanpa keraguan. Teman-teman, pernah dengar nggak sih istilah safe haven asset? Ini adalah istilah yang sering muncul saat kondisi ekonomi sedang dan tidak menentu. Itu tuh aset yang dianggap aman saat kondisi ekonomi lagi nggak pasti, kayak emas. Emas seringkali menjadi pilihan utama karena sifatnya yang tahan terhadap inflasi dan krisis. Jadi, ketika ekonomi lagi goyang, misalnya ada krisis finansial, inflasi tinggi, atau bahkan perang, orang-orang cenderung lari ke emas. Ini karena emas memiliki nilai intrinsik yang tidak terpengaruh oleh kebijakan moneter atau politik. Kenapa? Karena emas itu aset yang nilainya cenderung stabil, bahkan bisa naik saat kondisi lagi genting. Sejarah telah membuktikan bahwa emas seringkali menjadi pelindung nilai yang efektif. Nah, momen-momen kayak gini nih, yang bisa kita manfaatkan untuk beli emas. Saat harga emas sedang naik, ini bisa menjadi peluang investasi yang menguntungkan. Lumayan kan? Selain bisa mengamankan aset kita juga bisa dapat keuntungan dari kenaikan harga emas. Dengan begitu, kita tidak hanya melindungi kekayaan kita, tetapi juga berpotensi menambahnya. Tapi ingat ya, tetap harus bijak dalam berinvestasi. Jangan sampai kebablasan dan malah bikin kantong bolong. Selalu lakukan riset dan konsultasi dengan ahli keuangan sebelum membuat keputusan besar.
Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan emas sebagai alat untuk melindungi dan menambah kekayaan kita dengan cara yang aman dan terencana. Jadi, sudah siap untuk mulai berinvestasi emas? Siapa sih yang nggak sebel sama inflasi? Uang kita jadi kerasa makin tipis saja. Nah, salah satu cara buat ngelindungin nilai uang kita dari gerusan inflasi adalah dengan investasi emas. Emas itu kan aset real ya, jadi nilainya cenderung stabil, bahkan bisa naik saat inflasi lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau teman-teman udah ngeliat tanda-tanda inflasi mau naik, misalnya harga-harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik, nah itu saat yang tepat buat nambah portofolio emas kita. Lumayan kan, selain bisa melindungi nilai uang kita dari inflasi, kita juga bisa dapat keuntungan dari kenaikan harga emas. Ingat, sedia payung sebelum hujan, sedia emas sebelum inflasi. Masih bingung kapan harus beli emas? Takut salah timing? Kamu tidak sendirian. Banyak orang merasa ragu dan bingung kapan waktu yang tepat untuk membeli emas, terutama karena harga emas yang sering berfluktuasi. Tenang, ada solusinya kok, yaitu dengan metode Dollar Cost Averaging atau DCA. Metode ini bisa membantu kita untuk tidak terlalu pusing memikirkan kapan waktu yang tepat untuk membeli emas. Metode DCA ini cocok banget buat teman-teman yang pemula dalam investasi emas, atau yang nggak mau ribet ngikutin fluktuasi harga emas. Dengan DCA, kita bisa lebih tenang dan tidak perlu khawatir dengan naik turunnya harga emas setiap hari. Caranya gampang banget. Kita cukup beli emas secara rutin setiap bulan dengan jumlah uang yang sama. Misalnya, kita tentukan jumlah tertentu yang kita sisihkan setiap bulan untuk membeli emas. Misalnya, setiap bulan kita sisihkan Rp500.000 untuk beli emas. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir apakah harga emas sedang tinggi atau rendah pada saat kita membeli. Nah, kita lakukan ini secara konsisten, entah harga emas lagi naik atau turun. Konsistensi adalah kunci dalam metode DCA ini. Dengan membeli emas secara rutin, kita bisa mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik dalam jangka panjang. Dengan metode DCA ini, kita bisa meminimalisir risiko kerugian akibat fluktuasi harga emas. Karena kita membeli emas secara berkala, kita tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan harga yang drastis. Jadi, nggak perlu lagi deh nunggu harga emas turun baru beli. Dengan DCA, kita bisa mulai investasi emas kapan saja tanpa harus khawatir. Yuk, mulai DCA sekarang dan rasakan manfaatnya. Teman-teman, punya mimpi untuk masa depan? Mau sekolah lagi, nikah, atau punya dana darurat? Nah, nabung emas bisa jadi pilihan yang tepat nih. Bedanya nabung emas dengan investasi emas adalah tujuannya. Kalau nabung emas, kita fokus untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Jadi kita nggak perlu terlalu pusing sama fluktuasi harga emas. Yang penting kita konsisten nabung emas setiap bulan. Ingat pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu juga dengan nabung emas. Mulailah dari sekarang dan rasakan manfaatnya di masa depan. Teman-teman tahu nggak sih, kalau harga emas itu bisa dipengaruhi sama musim atau perayaan tertentu. Misalnya, di India, harga emas cenderung turun setelah musim pernikahan karena permintaannya menurun. Nah, momen-momen kayak gini nih yang bisa kita manfaatkan untuk beli emas dengan harga yang lebih murah. Lumayan kan? Bisa dapat emas dengan harga miring? Tapi kita juga harus teliti ya. Pastikan harga emas yang ditawarkan benar-benar lebih murah dari harga pasar. Jangan sampai kita malah ketipu sama diskon palsu. Teman-teman, tahu nggak sih kalau harga emas internasional itu dipatok dalam dolar Amerika Serikat? Nah, kalau nilai dolar AS lagi melemah terhadap mata uang negara kita, otomatis harga emas dalam rupiah jadi lebih murah. Momen kayak gini nih yang bisa kita manfaatkan untuk beli emas dengan harga yang lebih terjangkau. Lumayan kan, bisa dapat emas lebih banyak dengan uang yang sama? Tapi, kita juga harus perhatikan faktor lainnya, seperti kondisi ekonomi global dan tren harga emas itu sendiri. Jangan sampai kita beli emas saat dolar AS melemah, tapi ternyata harga emasnya malah lagi naik. Nah, itu tadi beberapa waktu yang tepat untuk beli emas ala Big NS. Gimana? Udah nggak bingung lagi kan? Intinya investasi emas itu gampang-gampang susah. Yang penting, kita harus paham betul tujuan investasi kita, profil risiko kita, dan kondisi pasar saat itu.
Jangan lupa untuk selalu update informasi tentang emas dan konsultasikan dengan ahlinya sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kalian dalam berinvestasi emas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.